Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, kita kembali terhubung bersama dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bapak Maksi Rein Rondonuwu melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Maksi. Pagi Pak Maksi, salam sehat. Pagi, salam sehat, selamat pagi, Pak Abdi. Pak Maksi, ini kasus yang ditemukan di Bandung ini kemudian menggemparkan Indonesia bahkan. Tapi Pak, kita lihat ini kan data yang dipaparkan 2019 sampai dengan 2021. Kalau data pantauan Pak Maksi secara nasional khususnya di Bandung, memangnya ini mengalami tren peningkatan atau ini malah memang sudah selama ini memang jumlahnya sebegitu banyak Pak? Iya, benar sekali Bapak Valen. Jadi memang data yang ada secara nasional memang kasus kelihatan naik ya, ada tren. Tetapi kasus ini merupakan kasus kumulatif, saya perlu luruskan seperti di kota Bandung. Kalau dilihat dari data yang ada, itu data sejak 1951 sampai saat ini. Jadi sudah 31 tahun dan ketambahan kasusnya itu kalau dilihat di kota Bandung itu total sejak tahun 1951 itu ada 10.700 lebih, termasuk jumlah kasus pada manusia pada mahasiswa ya yang saat ini ada 407 kasus. Dan kalau lihat sebenarnya tren peningkatan per tahun itu enggak seberapa ya maknanya ya, hanya pernah tinggi itu per tahun itu 2019 itu ada 25 kasus per tahun. Jadi kalau lihat rata-rata per tahun itu sebenarnya cuma 11 kasus atau sebulan satu kasus. Jadi ini sekali lagi 407 itu bukan satu tahun, tapi itu sudah data sejak 1921 sampai dengan 2022. Tapi apapun kalau dilihat dari masih ada mahasiswa satu tahun masih 11 sampai 12 kasus, itu saya kira harus diantisipasi. Ya, artinya satu orang pun yang terinfeksi di populasi yang boleh dikatakan sangat-sangat heterogen, di mana dia berada di kampus, nah itu saya kira perlu menjadi perhatian dari kita semua, terutama pemerintah daerah. Ya. Masih walaupun memang datanya ini akumulasi dan juga tadi Anda katakan ada tren kenaikan, walaupun memang kenaikan dalam setahunnya tidak begitu masif, tapi tetap artinya ada kenaikan. Kita memang mengharapkan tidak ada penambahan sebenarnya dari kasus ini. Apa sih Pak sebenarnya yang menyebabkan adanya penambahan dari tahun ke tahun? Apakah kurangnya sosialisasi atau dari masyarakatnya yang kurang aware begitu? Karena ini sangat disayangkan sebenarnya Pak. Ya Pak Abdi, jadi sebenarnya kalau saya sih dari sisi data, dari sisi program, sebenarnya ini sangat baik. Memang Jawa Barat ini, provinsi maupun kota Bandung itu sangat baik dalam pengelolaan program. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh kota Bandung adalah bagaimana mereka punya strategi dalam penemuan kasus. Ya, saya lihat total di kota Bandung dari target yang diharapkan itu kasus yang harus ditemukan sudah melebihi dari 75%. Jadi salah satu program kota Bandung yang betul-betul sangat intens melakukan screening, terutama pada populasi kunci, termasuk di sini mungkin mahasiswa yang mereka lakukan. Jadi kalau dilihat dari data ini, menurut saya kota Bandung ini lagi on the track untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, karena ada hitungannya masing-masing daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota punya target. Sehingga kalau dilihat tren meningkat ini justru program di kota Bandung itu sangat bagus. Karena orang yang estimasi kasus di masing-masing kabupaten kota jumlahnya itu harus dikejar, harus di-trace, harus dilakukan testing. Sehingga kalau itu semua target itu dalam setiap tahun kita lakukan, kemudian kita lakukan pengobatan dengan ARV, itu sudah terjadi pemutusan rantai penularan.
Jadi sepanjang kabupaten kota melakukan baik dan kelihatan memang tren kasusnya bagus, naik, tetapi itu justru bagus dari sisi program, di mana mereka berupaya untuk mencari estimasi daripada kasus-kasus yang ada di kota kabupaten kota masing-masing, termasuk kota Bandung. Ya, demikian. Pak Maksi, dari tracing yang dilakukan, kemudian ditemukan ada banyak kategori, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja seks komersial, kemudian kategori yang paling mana yang harusnya lebih disasar, lebih difokuskan lagi, di tracing lebih jauh lagi dan diberikan edukasi lagi, Pak? Ya, kalau dilihat ya sudah pasti itu data-data menunjukkan hampir semua kabupaten kota, kalau lihat total Jawa Barat itu pada kelompok populasi kunci yang paling tinggi persentasinya, yaitu pada ya LSL, mohon maaf, pada LSL itu 49 sampai 50%. Kemudian tentu pada pekerja-pekerja pada PSK, tetapi juga harus perlu diwaspadai tracing dilakukan, screening terutama pada ibu hamil, karena kabupaten kota termasuk Jawa Barat, kota Bandung itu sangat baik ya dalam screening untuk ibu hamil, itu presentasinya cukup tinggi juga. Ya, di kota Bandung sendiri ada 14%, ya 14% itu positif screening pada ibu hamil. Jadi populasi-populasi kunci itu yang menjadi perhatian untuk dilakukan tracing dan testing, ya. Termasuk pada penderita-penderita pintar saat ini kita kolaborasi dengan program TBC. Jadi penderita TBC itu apalagi di anak-anak muda itu sebaiknya dilakukan screening HIV. Baik, Pak Maksi, kalau kita lihat ini kan yang baru memaparkan datanya dari Bandung. Apakah dari data dari Kemenkes ini kalau dipaparkan selain di Bandung di mana saja Kemenkes menemukan adanya tren peningkatan kasus HIV/AIDS ini agar bisa diwaspadai juga oleh masyarakat? Iya, untuk saat ini secara nasional kita ada data-data, karena data kita kohort untuk HIV sejak tahun 1991 sampai saat ini sangat baik. Sangat baik untuk data-data epidemiologi daripada pengelola program HIV itu sangat baik. Kalau saat ini tercatat bahwa memang yang paling tinggi itu ada di DKI, ya di DKI itu perkiraan itu kasusnya ada 90.900 lebih kasus. Jawa Timur, ya ketiga Jawa Barat, kemudian 4 Jawa Tengah, kelima di Papua, 6 Bali, kemudian 7 Sumatera Utara, 8 di Banten, dan 9 di Sulawesi Selatan, dan 10 Kepulauan Riau. Jadi kalau kita lihat datanya DKI Jakarta yang paling tinggi ya Pak Maksi ya. Dan rata-rata di Pulau Jawa begitu ya Valen? Kalau kita bicara soal edukasi Pak, apa yang paling penting supaya masyarakat lebih sadar lagi terkait dengan kasus ini ternyata ada di sekitar kita? Ya benar, jadi edukasi karena ini dapat juga salah satu di mahasiswa, menurut kami edukasi di samping pada masyarakat, ya terutama pada kelompok-kelompok populasi kunci yang saya sangat berisiko, tentu juga yang sangat penting populasi yang paling penting juga tentu pada lingkungan sekolah. Edukasi itu harus dimulai dari sekolah, ya. Kemudian di edukasi di tokoh agama sehingga semua lini terutama yang tokoh-tokoh penting yang berpengaruh itu mampu melakukan edukasi di masyarakat. Jadi yang paling penting saat ini menurut saya kami ada di populasi-populasi kunci yang saya katakan tadi, itu perlu diberikan edukasi sehingga ada kesadaran untuk dia melakukan testing. Terlebih yang menjadi tantangan adalah bagaimana dia melakukan paham tentang bagaimana penyakit ini bisa dipertahankan kualitas hidup, dan bahkan virusnya tidak hilang tapi bisa disupresi virusnya dengan pengobatan ARV, sehingga orang yang ditemukan dengan HIV itu mampu dan dia terus sadar bahwa ini perlu obat, perlu diobati. Karena tantangan paling besar itu karena yang ditemukan pun hanya 40-an%, tidak sampai 50% yang sukses dalam pengobatan.
Edukasi yang masif di institusi pendidikan berjenjang, kemudian kesadaran masyarakat untuk melakukan testing agar bisa diketahui lebih dini. Terima kasih Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Maksi Rein Rondonuwu, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Maksi. Salam sehat Pak.